Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ikhwatul iman rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah SWT, marilah di pagi yang cerah ini sama-sama kita mensyukuri nikmat Allah SWT yang telah dianugerahkan kepada kita berupa keimanan dan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul kembali di kajian Sabtu subuh ini dalam keadaan yang sihat walafiat, tanpa kurang suatu apapun. Dan mohon maaf, saya juga kembali belum bisa membersamai secara offline, secara kopdar. Namun tanpa mengurangi kebermaknaan acara ini, izinkan saya menyampaikan secara online. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dalam perjumpaan ini, dalam liqa pertemuan ini, senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah SWT yang akan memberatkan timbangan kebajikan di yaumil hisab kelak. Allahumma amin. Ikhwatul iman rahimakumullah. Di dalam kehidupan ini, apapun profesi kita tidak akan pernah terlepas dari sebuah diksi yang disebut dengan perdagangan. Karena kita sejatinya semuanya adalah pedagang. Nah, perdagangan ini merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena tanpa perdagangan maka akan banyak maslahat yang hilang. Setiap orang melakukan perdagangan untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Baik itu sebagai penjual atau sebagai pembeli. Seorang pedagang tentunya berharap keuntungan, sementara seorang pembeli mengharapkan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan mereka dari proses perniagaan itu. Perdagangan itu sebuah keniscayaan dalam kehidupan ini. Maka untuk itu penting untuk kita bahas dalam pertemuan hari ini, materi hari ini. Dan tentu perdagangan ini tidak akan dapat dipisahkan dari kehidupan kita. Namun tahukah kita bagaimana Al-Quranul Karim memandang perdagangan ini? Dan dalam hal apa kata perdagangan digunakan? Apakah perdagangan dalam Islam selalu berhubungan dengan uang dan materi serta keduniawian? Yuk, mari kita simak beberapa ayat berikut ini. Ada kajian-kajian literasi di Al-Quran yang menjelaskan tentang perdagangan itu sendiri. Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Dengan cara yang batil.
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Ikhwatul iman rahimakumullah, perniagaan yang dimaksud dalam ayat ini adalah jual beli, yaitu perniagaan materi di dalam kehidupan. Dalam konteks ini, Al-Quran memberikan panduan mengenai interaksi antar manusia dalam hal materi sebagai salah satu usaha untuk mendapatkan rizki Allah yang halal. Oleh karena itu, semua jenis perampasan dan pengambilan harta orang lain dengan cara batil sangat dilarang oleh Allah SWT, sangat terlarang dalam Islam. Dalam ayat yang lain Allah juga menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahullah. Quran surat Al-Baqarah ayat 282, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskan dengan benar. Dan janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Ayat ini menjelaskan mengenai salah satu bentuk transaksi dalam perniagaan, yaitu piutang. Dalam ayat ini Allah membelajarkan kita agar tertib administrasi dan menuliskan setiap hutang yang terjadi dalam proses jual beli. Hal ini dilakukan agar tidak ada penyesalan dan penipuan serta menimbulkan permusuhan kelak di antara penjual dan pembeli. Jadi Al-Quran sudah jauh-jauh hari mengajarkan kepada kita ilmu akuntansi agar seluruh perdagangan dan perniagaan yang kita lakukan akuntabel, tercatat dalam buku akuntansi perniagaan kita. Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Jum'ah ayat yang ke-11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Yang artinya, dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri atau berkhutbah atau sedang pengajian. Katakanlah, apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Dalam surah Al-Jum'ah ayat yang ke-11. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa perniagaan yang dilakukan manusia tidak selayaknya membuat lupa untuk beribadah kepada Allah. Artinya, beribadah dan penghambaan kepada Allah harus lebih diutamakan dan didahulukan daripada semua aktivitas keduniawian, termasuk perdagangan yang barang siapa bisa memberikan keuntungan materi yang banyak ini melalui perdagangan. Namun kita tetap ingat, ibadah pada Allah SWT, apalagi sholat 5 waktu, sholat Jumat, ini adalah hal yang utama. Sehingga kalau kita nanti berangkat haji atau umroh, maka toko-toko di sekitar Masjidil Haram ketika ada azan itu nutup. Untuk apa? Untuk
memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah. Selain menegaskan bahwa perniagaan tidak boleh mengalahkan ibadah, ternyata dalam banyak ayat Allah juga menggunakan diksi perdagangan untuk transaksi ukhrawi antara manusia dengan Allah, yaitu bahwa Allah membeli amal, harta, dan jiwa manusia, jiwa hambanya untuk ditukar dengan Allah dengan surga, ditukar dengan surga yang jauh lebih baik dan lebih menguntungkan daripada perniagaan di dunia. Jadi Allah pun berjual beli dengan kita, bertransaksi dengan kita. Allah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-11, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan surga untuk mereka. Jadi diri kita ditukar sama Allah dengan surga. Subhanallah, Allah tidak main-main ya di dalam pembeliannya. Setiap orang yang berdagang pasti mengharapkan keuntungan dan tidak menghendaki kerugian. Hal ini merupakan keniscayaan dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi serupa juga berlaku dalam perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memutuskan untuk berdagang di jalannya, maka modal yang harus kita miliki adalah hidayah, istiqomah, dan amal soleh. Kemudian keuntungan yang harus kita dapatkan adalah pahala surga dan berikut seluruh properti fasilitas yang Allah siapkan di surga untuk kita sebagai pembelian atas diri kita. Ikhwatul iman rahimakumullah ya. Di dalam ayat yang lain surah At-Taubah ayat yang ke-24 ya, hal yang senada Allah SWT juga berfirman ya, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Yang artinya, katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan juga tempat tinggal yang kamu sukai, semua itu adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang fasik. Nah, ini dalam surah At-Taubah ayat 24. Ikhwatul iman rahimakumullah, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang lebih mencintai kehidupan dunia daripada memilih taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ayat ini memandu agar setiap muslim menghilangkan keraguan dan kelemahan iman yang ada pada dirinya. Orang yang memiliki keyakinan kuat kepadanya tidak akan mendahulukan selainnya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah sebuah ketaatan yang mutlak. Oleh karena itu, jangan sampai kita merugi. Jangan sampai kita merugi dalam perdagangan ukhrawi kita ini, seperti yang dilakukan misalnya oleh orang-orang munafik dan orang-orang kafir yang disebutkan dalam ayat berikut ini. Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda
fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapatkan petunjuk. Quran surah Al-Baqarah ayat 16. Ikhwatul iman rahimakumullah, ayat ini mencela orang-orang munafik dan orang-orang kafir sebab mereka menjual akhirat demi kepentingan dunia. Mereka menjual hidayah demi kesesatan. Akibatnya mereka merugi sebab perdagangan yang beruntung itu adalah perdagangan untuk mendapatkan keridhaan Allah, baik itu di dunia terlebih-lebih di akhirat. Jangan sampai di antara kita termasuk bagian dari orang-orang yang disindir dalam ayat di atas. Jikalau itu sampai terjadi, maka kita akan mengalami kerugian hidup dan kebangkrutan dari perdagangan yang sesungguhnya, karena tidak bisa diulang setelah kematian kita. Kita sudah mengganti hidayah dengan kesesatan, kemudian mengganti pahala dengan azab. Nauzubillah, tidak ada gunanya mendapatkan keuntungan duniawi sementara kita mengalami kebangkrutan ukhrawi, ya. Jadi kita yang sudah alhamdulillah tertib, ya, mengikuti kegiatan upah, likok pekanan, ya, hari Sabtu, ya. Yuk kita istiqomah, ya. Jangan sampai tergadaikan, ya, tergantikan dengan kegiatan-kegiatan yang lain dari perdagangan kita, ya. Mari mudah-mudahan Allah menjaga, ya, pertemuan ini, ya, untuk perdagangan kita menuju Allah SWT. Ikhwatul iman rahimakumullah, masih ada beberapa ayat yang lain yang menjelaskan mengenai perdagangan ukhrawi dengan Allah. Namun pada intinya ayat-ayat tersebut menekankan perluannya kita berniaga dengan Allah agar mendapatkan keuntungan di akhirat. Ini adalah keuntungan yang jauh lebih banyak dan lebih baik daripada hanya perniagaan di dunia. Bahkan keuntungan dunia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan keuntungan di akhirat. Yang kita jual dalam berdagang dengan Allah adalah amal soleh dan pengorbanan. Pengorbanan kita dengan harta dan jiwa dalam rangka taat dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Namun Allah membelinya dengan anugerah surga dan ridhonya di akhirat kelak. Ikhwatul iman rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya mengingatkan diri saya sendiri dan mengajak kepada antum semua untuk memikirkan perdagangan kita dengan Allah. Mari kita pikirkan amal apa yang layak kita jual kepada Allah agar Ia berkenan membelinya dengan surga. Adakah amal terbaik yang bisa kita persembahkan sebagai modal perdagangan kita dengan Allah? Apakah sholat kita, tilawah kita, sedekah kita, birrul walidain kita, dan semua amal-amal kebajikan yang kita lakukan semua sudah memenuhi standar sebagai komoditas yang layak untuk Allah beli dengan surganya? Tentu kita bertanya-tanya. Tidak ada jalan untuk mencapai hal itu semua kecuali kita terus meningkatkan kualitas dan kuantitas amal soleh kita. Dan kita tidak akan tahu amal mana yang terbaik yang Allah ambil untuk perniagaan kita. Sehingga tugas kita hanya secara istimroriyah, secara istiqomah dengan kualitas dan kuantitas senantiasa beramal soleh sampai akhir hayat kita, sehingga Allah pantas membeli jiwa raga kita dengan surganya secara kekal abadi di akhirat kelak. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.